Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berkah Rojokoyo Farm bersama Kang Mus. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kerumitan ataupun banyak sekali permintaan dari teman-teman bagaimana caranya mengetahui kadar air dari berbagai sumber bahan baku hijauan ketika diawetkan, baik itu silase, baik itu fermentasi, baik itu komplifit. Buat teman-teman baru yang baru gabung di channel Berkah Rojokoyo Farm, bisa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa bunyikan loncengnya, dan nanti bagi teman-teman yang suka video ini bisa di like, komen, dan subscribe pastinya, dan di share ke teman-teman biar teman-teman tahu. Terima kasih sebelumnya, semoga yang sudah subscribe semoga dimudahkan dalam usaha peternakan, manajemen pakan ternak, dan lain sebagainya. Setiap bahan baku baik itu hijauan ataupun bahan kering mempunyai kadar air atau bahan kering masing-masing. Oleh karenanya teman-teman harus tahu dan harus paham seberapa besar kandungan air yang ada di dalam hijauan pakan ternak tersebut jika kita awetkan ataupun secara langsung disajikan ke ternak. Banyak sekali teman-teman WhatsApp ke saya pribadi khususnya yang murni pakan hijauan, banyak sekali kasus kembung ataupun lain sebagainya. Misalkan dari penyakit kembung yang masih banyak sekali penanganannya belum bisa diselesaikan. Yang kedua mencret, yang ketiga biasanya sering cacingan. Itu biasanya yang sering terjadi di pakan hijauan murni. Nah, khususnya buat teman-teman pelaku pengawetan pakan baik itu silase, fermentasi ataupun complete feed, belum tahu dan banyak korban YouTube bagaimana proses pengawetan pakan yang baik dan berhasil. Jadi di video ini nanti kita bahas total teman-teman biar tahu cara mengetahui kadar air secara mudah dan nantinya hasilnya juga akan lebih maksimal lagi. Jadi kita kelompokkan di dalam beberapa kelompok yang nanti Kang Mus akan sampaikan. Yang pertama khususnya legum atau bahasa mudahnya di rambanan. Jadi rambanan itu berbagai macam di setiap daerah dan pastinya berbeda-beda. Khususnya di dekat atau di sekitar Kang Mus itu ada daun mangga. Teman-teman bisa kami sampelkan seperti ini. Jadi daun mangga ini baru saya petik atau saya potong jam 9 pagi. Jam 10 tadi langsung saya chopper. Jadi kadar airnya nggak begitu tinggi. Jika ini disilase langsung jadi. Jadi proses awal kita ambil hijauan atau daunan dari daun mangga yang ranting muda bisa ikut sertakan dalam pencoperan. Setelah itu langsung disimpan. Namun alangkah baiknya jika kita silase itu minimal ada 3 atau 5 jenis. Jadi biar nanti lengkap. Terus yang kedua ada daun nangka. Ini sama. Jadi kadar airnya rendah di bawah 50%. Jadi ketika nanti disilase hasilnya akan lebih maksimal lagi. Jadi ketika kita proses pencampuran dari beberapa rambanan, misalkan dari daun mangga, daun nangka ini, terus ada juga indigo vera ataupun lamtoro ataupun lain sebagainya, kita bisa maksimalkan atau kita bisa proses silase. Jadi kita campur semuanya, proses pencampuran dari cara mencacahnya dan lain sebagainya. Setelah cacahan selesai kita simpan, sudah selesai. Ketika kita mau fermentasi tinggal kita campur probiotik dan kita masuk kontong, insya Allah jadi. Misalkan kita menambahkan bahan baku dari kadar air yang paling tinggi. Jadi kelompok yang kedua itu dari rumput sejenis rumput gajahan yang kadar airnya sangat tinggi sekali. Teman-teman bisa lihat, seperti halnya ini rumput pakcong. Ini datang atau Kang Mus potong kemarin sore. Terus paginya Kang Mus chopper bersama dengan anak magang dari Pati namanya Mas Irawan. Jadi ini ketika kita genggam, ya airnya masih netes. Jadi masih sangat tinggi sekali atau bisa Kang Mus katakan lebih dari 70%. Jika ini diproses silase atau fermentasi hanya sebatas sumber serat saja, akhirnya apa? Busuk. Jadi paling tidak minimalnya 25% bahan kering atau 30% untuk penyerapan biar nanti hasil fermentasi atau silase berhasil. Berbeda halnya
seperti ramban ini. Jadi kadar airnya rendah. Misalkan Kang Mus remet kuat, dia tidak akan keluar, di tangan tetap kering. Jadi itu perbedaannya. Jadi teman-teman biar tahu, ketika kita mix dari sejenis rumput gajah atau pakcong ini, kita bisa pakai katakanlah 40% atau 50%, jadi 50-50. Jadi nanti 50% sejenis rumput gajah, bisa odot, pakcong, gajah dan atau kolonjono dan lain sebagainya. Jadi yang 50% nanti bisa dari rambanan yang kadar airnya kecil seperti tadi daun mangga, daun nangka dan lain sebagainya. Semisalnya kita mau tambah lamtoro residu juga bisa, kita masukkan 10%, jadi kita kurangi di sejenis rumput odot atau pakcong tadi. Berbeda halnya untuk kelompok yang ketiga. Jadi ini kelompok yang ketiga yang sudah saya layukan kurang lebih 5 hari. Ini ada rumput gama umami dan pakcong. Jadi ketika sudah saya lakukan layukan seperti ini, ketika kita press kadar airnya, nah, jadi masih tetap netes, di tangan masih basah. Walaupun sudah saya layukan 5 hari. Jika kita layukan sampai 7 hari pun tetap kadar air di batang tidak akan bisa membohongi. Jadi apa? Resikonya tetap busuk. Terus berbeda halnya untuk bahan baku yang kering. Semisalkan dari tongkol jagung yang sudah saya fermentasi ini kurang lebih 2 bulan. Jadi kadar airnya rendah, jadi tidak keluar air, dia pas dalam proses pembuatannya. Terus ada juga bahan kering, semisalkan ada polar atau bekatul. Jadi ini kadar airnya kurang lebih 14%, jadi benar-benar kering. Jadi teman-teman harus tahu, dan proses pembuatannya juga berbeda. Sama halnya seperti rumput pakcong yang sudah saya keringkan ini. Ini namanya hai. Jadi proses pengeringan dan ini aman untuk jangka panjang. Jadi kita tidak perlu mengawetkan di dalam tong, cukup di karung saja. Jadi proses pembuatannya, ketika kita mengenal bahan baku dari rambanan, kita bisa tambahkan, katakanlah jika kita masih ragu untuk kadar air, tambahkan 10% bahan kering. Semisal sejenis rumput liar, minimalkan atau kita maksimalkan penambahan bahan kering paling tidak 10%. Jika kadar air di rumput liarnya itu rendah, kita tidak perlu menambahkan bahan baku kering semisal bekatul atau polar dan lain sebagainya. Jadi berbeda halnya untuk metode yang kedua, untuk sejenis kadar air yang tinggi. Jadi kita harus memakaian bahan kering minimalnya 25% atau 30%. Jadi nanti biar diserap, ketika kita proses silase atau fermentasi, hasilnya juga akan lebih maksimal. Terus untuk bahan kering, seperti halnya dari bekatul ataupun hai ini, jika kita mau fermentasi ataupun dibuat pakan komplit, karena bahan kering itu tidak bisa disilase, jadi harus difermentasi secara tutup minimalnya 3 minggu atau 4 minggu untuk hasil yang maksimal. Jika hasilnya dari bahan baku kering, kita tambahkan 15 liter air. Terus untuk bahan keringnya 85 kilo, kita tambahkan probiotik Winproof cair kurang lebih 10 tutup atau 100 ml. Jadi prosesnya cukup mudah dalam kita mengetahui bahan baku. Dari bahan baku apapun, asalkan kita mau belajar, pasti ada jalan. Buat teman-teman yang masih bingung dalam proses dari bahan baku atau pemanfaatan bahan baku ketika kita awetkan. Jadi teman-teman harus belajar banyak dari pengalaman, bisa juga belajar dan magang di kandang berkah Rajokoyo Farm seperti Mas Irawan dari Pati pada hari ini yang notabene benar-benar mau maksimal atau mau serius belajar di usaha peternakan ruminansia. Banyak hal atau banyak orang yang berbicara orang ngarit itu kotor, hina dan lain sebagainya. Namun jika kita mampu mengekspresikan diri dalam usaha peternakan dengan skala yang lebih besar lagi, namun kita cukup sendirian dalam proses pengelolaannya, akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dan pastinya siapapun yang ingin belajar harus kita ajarkan, dan kita harus mampu memberikan pengalaman yang terbaik, minimal untuk diri sendiri dan umumnya untuk orang banyak. Jika proses pembuatan dengan bahan baku yang kadar airnya tinggi ataupun yang rendah, semisalkan dari rambanan yang rendah kadar air, ataupun dari hijauan sumber serat dari kolonjono, rumput pakcong, odot yang kadar airnya tinggi. Buat teman-teman yang pelaku penyimpanan pakan, silase atau fermentasi, tidak usah tiru-tiru
dengan bahan baku yang kita tidak kenal atau kita belum bisa. Jadi usahakan kita ketahui dulu kadar air dan kita maksimalkan untuk kadar airnya dari penyerapannya, dan tidak usah pemakaian bahan tambahan misalkan air. Jadi cukup bahan kering saja. Nyuwun sewu, kita tidak menghendaki atau kita tidak memojokkan produksi molase atau tetes tebu. Jadi kalaupun mau pakai silahkan, tapi imbangannya dengan bahan baku cair tambahan air untuk pemerataan. Kita cukup sedikit saja, tapi ada pengontrol bahan kering. Jika mau pakai silahkan, jika tidak juga nggak apa-apa, karena pengawetan pakan itu tidak diwajibkan menggunakan molase atau tetes tebu. Garam pun juga tidak apa-apa dikasih, kalaupun mau pakai juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman jika mau pakai molase maksimalkan di angka 1%, garam pun sama. Jadi biar kita hasilnya tetap maksimal, kualitas pakan tetap terjaga baik, dan ketika kita sajikan ke ternak juga mau. Seperti halnya ini kami sampaikan ke teman-teman semuanya hasil dari fermentasi menggunakan probiotik cair yang sudah terkenal di Indonesia. Jadi tidak adanya penyerapan atau kekurangannya penyerapan, hasilnya jadi kurang maksimal. Nah, teman-teman bisa simak video berikut ini. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini korban YouTube dari berbagai channel YouTube yang memberikan pengalaman ataupun penyajian video. Jadi teman saya main ke rumah saya bawakan sampel yang gagal. Jadi setelah saya lihat baunya terlalu menyengat dan agak busuk, jadi kadar airnya terlalu tinggi. Jadi bahan bakunya basah seperti rumput pakcong ini sama odot sama daun pisang plus pelepahnya dan dedaunan yang kadar airnya rendah. Namun kebanyakan di rumput kolonjono atau rumput gajah. Terus tambahannya airnya satu ember hitam itu kurang lebih 8 liter. Terus tetes tebunya itu 1 gelas. Terus ada probiotiknya itu 10 tutup atau berapa. Kemarin saya disampaikan seperti itu. Jadi bahannya sudah basah, terus penyerapannya hanya kurang lebih 4 kilo. Jadi sangat kurang sekali. Kalau kita buat 100 kilo, penyerapannya seperti bahan rumput gajah seperti ini paling tidak 25%. Kalau penambahannya hanya 4-5 kilo, jadi masih sangat jauh sekali. Makanya hasilnya busuk. Jadi ketika kita lihat, ketika kita genggam, ini air masih ngucur teman-teman. Ini ternak gak bakalan mau. No, kata ternak. Karena apa? Insting indera perasanya ternak itu sangat tajam. Dan bau di tangan busuk. Ya nggak mau lah. Jadinya apa? Proses pembuatan kita harus benar-benar maksimal. Dari bahan baku kita tahu, dari penyerapan kita juga harus ada. Makanya jika kita mau fermentasi, jika mau pakai probiotik cair, misalkan 10 tutup probiotik cair, airnya cukup 1 liter. Bahan keringnya 25%. Terus bahan basahnya berarti kita tinggal kurangi. Seperti itu. Misalkan bahan keringnya 25%. Tambah air 1 liter plus probiotik. Jadi masih ada sisa kurang lebih 74. Jadi untuk hijauannya 74%. Misalkan 50 kilo atau 60 kilo itu dari sejenis rumput pakcong, odot dan lain-lain. Terus selebihnya itu dari rambanan atau rumput liar. Jadi seperti itu prosesnya. Nanti kita aduk rata, kita peram minimal 4 minggu, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal lagi. Jadi harapan Kang Mus tidak usah begitu ribet dalam proses pembuatannya, cukup simpel, yang penting kualitas dan hasil ke ternak maksimal. Jadi seperti itu buat teman-teman yang masih ragu juga, bisa juga WA ke nomor pribadi saya, bisa cek deskripsi atau bisa langsung ke kandang Kang Mus di Kecamatan Pulau Plon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jadi harapan Kang Mus, semua peternak harus mampu meminimalisir kegagalan dalam proses pengawetan pakan ataupun mengurangi gejala yang ada di kandang, semisal kembung, terus mencret ataupun cacingan. Jadi pakan kita perbaiki dari ransumnya, dari kebutuhan ternak dan lain sebagainya. Hanya itu yang bisa Kang Mus sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa memahami, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Yang belum paham bisa langsung
datang ke kandang kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.